dalam Kristus Tuhan. Shalom. Hari ini kita merayakan perayaan yang besar, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam keyakinan iman kita, Maria adalah sosok yang saleh, yang setia, yang taat kepada Kristus, kepada kehendak Allah, dan pada akhir perjalanan keserahannya di dunia ini, ia diangkat badan dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Ini memberi pesan kepada kita manusia bahwa kita memiliki harapan untuk hidup dalam kebahagiaan yang sama ketika menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus. Namun sebagai manusia setiap kali kita menunjukkan sebaliknya ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu, maka pantas mengawali Ekaristikus ini kita tunduk sejenak, mohonkan pengampunan akan segala kelalaian dan kekurangan kita, supaya pantas mendaratnya dalam perayaan penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Kita akui dan menyesali segala dosa kita dengan menyatakan saya mengaku. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari kepada gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir.
Dengan sukacita dan bersorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananku berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring,
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menemukan hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perayaan yang besar, Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam bacaan Injil kita mendengar kisah Maria mengunjungi Elizabeth, dan yang menarik di sana yang kita mau renungkan dan telusuri saat ini adalah soal penghormatan Elizabeth kepada Maria. Kita tahu Elizabeth itu siapa? Elizabeth itu adalah istrinya Zakaria, seorang imam di Bait Allah. Dan keluarga ini adalah keluarga yang saleh. Kerja setiap hari berdoa. Hidupnya saleh. Keluarga yang terpandang, Zakaria dan Elizabeth ini. Walaupun betapa salehnya Elizabeth ini, tetapi ketika Maria datang kepadanya, ia kagum dan memberi penghormatan yang luar biasa. Ia katakan, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan berkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika Maria masuk ke pintu rumah Elizabeth itu, dan mereka berdiri berhadapan-hadapan, Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketika mereka berpijak pada tanah yang sama, dengan tatapan yang sama, Elizabeth merasa tidak pantas. Ia katakan, siapakah aku ini? Elizabeth merasa bahwa ia tidak layak berdiri setara di atas tanah yang sama dengan Maria. Siapakah aku ini sampai Tuhan datang mengunjungi aku? Sebuah ungkapan perendahan diri di hadapan Maria. Sebuah ungkapan tidak layak di hadapan Maria. Bayangkan Elizabeth, sosok yang saleh, yang kudus, dipuji dalam kitab suci saja, merasa tidak layak kalau berdiri setara dengan Maria. Siapakah aku ini? Ini mau mengatakan apa? Bagi Elizabeth, posisi Maria di atas dia.
lebih tinggi, jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih luhur. Dengan kata-kata siapakah aku ini, sampai Tuhan telah mengunjungi aku, kita melihat bahwa bagi Elizabeth, Maria adalah sosok yang jauh di atas dia, jauh lebih tinggi, tidak bisa dibandingkan sama setara. Maria pada tingkatan yang berbeda, tingkatan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, Elizabeth memberikan penghormatan kepada Maria secara istimewa. Orang bisa katakan kita menghormati semua perempuan yang dipuji dalam kitab suci. Ada Elizabeth, ada Maria Magdalena yang bertobat menjadi orang kudus, ada perempuan lain, Maria Salome, lain-lain yang dipuji dalam kitab suci, Hana dan Perjanjian Lama. Tetapi penghormatan kepada semua perempuan dalam kitab suci itu boleh ada, tapi penghormatan kepada Maria, penghormatan yang lebih tinggi lagi dan tidak sama dengan yang lain. Kita boleh menghormati semua tokoh dalam kitab suci sama setara, semua para kudus, para rasul, nabi dan sebagainya. Tetapi kedudukan Maria lebih tinggi dari semuanya. Dan itu kita bisa ungkapkan lewat kata-kata Maria Magdalena tadi. Siapakah aku ini sampai Tuhan telah mengunjungi aku? Bagi Maria Magdalena, bagi Elizabeth, Maria lebih tinggi. Maria lebih tinggi tingkatannya. Karena itu kenapa kita kalau kenapa menghormati Maria lebih spesial, lebih istimewa. Karena itu Elizabeth yang orang kudus, orang saleh saja sudah menempatkan Maria pada posisi yang spesial, posisi yang tinggi, yang istimewa. Merasa tidak layak kalau berpijak pada tingkatan yang sama, tanah yang sama. Itu penghormatan Elizabeth kepada Maria. Yang kedua, selain mengatakan siapakah aku ini, ungkapan penghormatan juga bisa dilihat di sini. Dikatakan, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth memberi gelar kepada Maria sebagai Ibu Tuhan. Dia katakan Ibu Yesus, manusia Yesus. Tidak. Ibu Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Jadi dia adalah Ibu Tuhan. Kalau bahasa kita, bahasa gereja, Bunda Allah. Ibu Tuhan. Ketika Elizabeth melihat Maria, langsung menyapa Maria sebagai Ibu Tuhan. Barangkali selama ini mungkin menyapa dengan namanya Maria, atau mungkin menyapa dengan teman, kawan. Tetapi ketika dalam bacaan Injil, Elizabeth menyapa Maria bukan dengan nama, tetapi dengan sapaan gelar yang istimewa, yakni Ibu Tuhan. Betapa Elizabeth memberikan penghormatan yang istimewa kepada Maria dengan menyebutnya sebagai Ibu Tuhan. Kita mengingat ketika Yesus ada di atas kayu salib, Ia katakan kepada Maria, Ibu, inilah anak. Mau menegaskan bahwa selamanya Maria adalah Ibu Tuhan. Maria adalah Bunda Allah, adalah Ibu Yesus. Bukan hanya Ibu sementara waktu ketika Yesus masih hidup di dunia, lalu ketika Yesus sudah selesai, Papa dan bangkit, lalu bukan lagi status sebagai Ibu, tidak ada lagi, tidak. Tapi Ibu Tuhan adalah gelar untuk selamanya. Elizabeth pun memberikan penghormatan yang sama, menyapa Maria sebagai Ibu Tuhan, sebagai Bunda Allah. Kata-kata penghormatan berikut adalah, diberkatilah engkau di antara semua wanita. Diberkatilah engkau di antara semua wanita. Sekali lagi, Elizabeth menempatkan Maria sebagai sosok yang unggul dibanding dengan yang lain. Karena itu kenapa kita memberikan penghormatan kepada Maria berbeda dari yang lain. Elizabeth saja katakan, diberkatilah engkau di antara semua wanita. Dibandingkan dengan semua wanita yang lain, wanita ini, Maria ini istimewa, lebih tinggi, lebih unggul. Dengan mencermati kata-kata penghormatan dari Elizabeth ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka kita pun berpijak pada kaki yang sama pada Elizabeth dan mengucapkan kata-kata yang sama seperti kata-kata
penghormatan yang keluar dari mulut Elizabeth. Karena itu kita boleh berbangga bahwa kita diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan yang istimewa seperti Elizabeth menghormati Maria, diberikan penghormatan pujian kita yang istimewa kepada Maria. Hari ini kita merayakan peristiwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kalau orang bisa tanyakan, ada di kitab suci ayat mana itu? Kalau lihat di kitab suci tidak ada ayat tulis Maria diangkat ke surga. Tapi kalau memang patokannya kitab suci, maka agak miskin kekayaan rohani. Karena kalau bolak pada kitab suci malah menemukan Yohanes 1:25 banyak hal yang dilakukan Yesus dia tidak tercatat di sini. Banyak hal yang tidak tercatat di sini karena tidak buat tercatat. Kalau banyak. Karena itu ada sumber-sumber lain yang menjadi tradisi yang hidup, yang memberi kesaksian Maria diangkat ke surga. Bukan hanya sumber-sumber lain, tetapi diteliti pula dari sumber-sumber kitab suci. Walaupun tidak katakan secara eksplisit, tertulis langsung, tetapi secara implisit kalau kita kaitkan hal-hal ini maka merujuk pada satu kesimpulan yang kuat, Maria diangkat ke surga. Dalam bacaan pertama kali kita mendengar soal Wahyu, kesaksian Wahyu Yohanes dalam kitab Wahyu soal seorang perempuan yang menderita kesakitan untuk melahirkan seorang anak. Ketika anak itu dilahirkan, anak itu dibawakan ke hadapan Allah dalam pemeliharaan Allah. Sedangkan perempuan itu lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Perempuan ini bukan cuma sebagai sarana saja, lalu sesudah itu diabaikan, diabaikan seperti itu. Sesudah melahirkan anak yang menjadi pilihan Allah, lalu sarana ini diabaikan. Tidak. Tetapi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa ia mendapat tempat yang istimewa, disiapkan tempat baginya. Allah sendiri yang menyiapkan tempat baginya. Dalam bacaan kedua, Paulus katakan bahasa yang sama juga. Dia katakan, sebagaimana Adam dalam persekutuan dengan Adam kita masuk dalam maut, maka persekutuan dengan Kristus kita masuk dalam kebangkitan dan kehidupan, masuk dalam kemuliaan surga. Pertama-tama dikatakan sana, yang pertama adalah Kristus sebagai buah yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Nah, dalam kategori ini sudah pasti dan jelas merujuk ke sana adalah Maria sebagai sosok yang paling unggul di antara semua manusia. Sebagai sosok yang paling unggul di antara semua manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini untuk memberikan harapan kepada manusia, memberikan optimis kepada manusia bahwa kesetaraan hidup manusia bisa berpuncak pada kebangkitan dan kehidupan seperti Maria bila menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus. Mari kita mohon semoga Bunda Maria senantiasa menjadi teladan kita mengikuti jejaknya, dan juga ia menjadi pendoa yang mendoakan, memberkati dan juga melindungi kita dalam keseharian kita. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa. Mari kita teguhkan iman keyakinan kita dengan menyatakan syahadat. Aku percayakan Allah, Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Supaya yang membawa Tuhan kita, yang dipanggil oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat
Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut, bukan akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Silakan duduk dalam perayaan ini. Kita berdoa juga atas permintaan doa dari saudara-saudara kita. Permintaan doa dari Minna Sabodo mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan Tuhan selama ini dan mohon terkabul dalam sesuatu maksud. Permintaan doa dari keluarga Omenisa mendoakan semua keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga arwah mereka diterima dalam kerajaan Allah Bapa surga. Permintaan doa dari seorang ibu bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga dan mohon doa untuk pendidikan anak-anak. Permintaan doa dari Eunus Mese, mohon doa bagi anaknya Agustinus Mese berkenan dengan hari ulang tahun yang ke-7. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindunginya. Permintaan doa dari Bapak K. Sudianik atas ulang tahun anak Asarias C. Sudianik tanggal 12 Agustus yang ke-19. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan umur yang panjang serta kesehatan badan selalu dalam hidupnya. Permintaan doa dari keluarga Bapak Stephen serta bersyukur dan berterima kasih atas berkat berlimpah yang Tuhan berikan bagi keluarga selama ini, teristimewa atas ulang tahun yang ke-10 dari semoga segala cita-cita dan umur panjang diberikan Tuhan selalu. Juga mohon kesembuhan bagi Bapak Aryan dan orang yang sedang sakit. Permintaan doa dari Gracia Deci Panjang ucap syukur dan terima kasih atas terselesainya novena Koronta Kerahiman Tuhan. Semoga Tuhan berkenan mendengar doa-doa dan maksud-maksudnya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan bagian persembahan. Pada bab 230.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur
sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiaran. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebiasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita, kami memuji Engkau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala ciptaan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami raja kami sendiri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah wartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari Dia, Bapa-Mu Tuhan kami kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil menerapkan kedatangannya kembali. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan tindakan kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskupan Monsignor Pino Mutra, serta semua uskup dan semua orang Tuhan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Preceptis salutarebus moniti, et fina institutione formati, audamus dicere. Signore
misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus amortire, et ab omniperbatione seculi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, kalau Kau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah Kau perhitungkan dosa kami, tetapi karena iman gereja-Mu, damailah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang mengundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya adalah semuanya kepada saya, tetapi saudara sedang saya akan sembuh. Pada bakti nomor 280. Gembalaku
Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Antifon komuni, segala keturunan akan menyambut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan saat ini. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Transmaria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diangkat kepada kemuliaan kebangkitan dengan terang Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan dulu kita mendengar informasi gereja. Info Gerejani Stasi Santo Paulus Tiakur pada hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Yang pertama, ucapan terima kasih. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang telah memimpin dan mengantar kita dalam perayaan Ekaristi Kudus pada hari ini. Terima kasih pula disampaikan kepada para petugas liturgi, KOR, SDC Raker, para lektor, penyanyi Mazmur, adik-adik misdinar, dan seluruh umat Stasi Santo Paulus Tiakur Moa yang telah berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan Misa Kudus pada hari ini. Yang kedua, petugas liturgi pada Minggu tanggal 20 Agustus 2023 disampaikan bahwa seluruh perangkat liturgi pada pembukaan Misa Raker pada tanggal 23 nanti, dan karena itu diberikan kesempatan lagi kepada paduan suara, lektor, pemazmur, adik-adik misdinar yang akan bertugas pada pembukaan Misa Raker itu untuk bertugas lagi
di hari Minggu depan, tanggal 20 Agustus 2023. Jadi minggu depan masih ada lagi kor dari paduan suara. Sudah bagus, cuma kalau Bapak Roni bilang itu gagal, tak perlu dibuka. Jadi harap supaya ke depan tanggal 20 itu sudah anggap saja bahwa kita geladi besi untuk tanggal 23. Yang ketiga, mohon perhatian umat bagi beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Diumumkan kepada semua umat bahwa kurang lebih 9 hari lagi akan dilakukan satu event paroki yang ada di paroki kita, dan bertempat kita stasi sebagai tuan rumah penyelenggara rapat kerja paroki tahun 2023. Dan oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, selesai misa ini akan dilaksanakan rapat dalam rangka persiapan Rakerbat tanggal 23 sampai 27 Agustus 2023. Untuk itu diharapkan kepada DPS inti dan pleno, panitia rakyat, kelompok kategorial, dalam hal ini ketua kelompok kategorial, untuk selesai dari misa ini akan dilakukan rapat bersama. Yang kedua, dalam rangka laporan stasi pada rapat kerja paroki dimaksud, maka disampaikan kepada Badan Pengurus Rukun untuk menyiapkan data-data administrasi rukun, termasuk dengan laporan kinerja dan laporan keuangan pada tingkat rukun, agar dimasukkan kepada DPS untuk dilaporkan pada rapat kerja paroki nanti. Yang berikut, kepada panitia maupun peserta raker utusan stasi 1 Paulus Tiakur yang berstatus ASN atau pramubakti dan lain sebagainya, agar segera menyampaikan kepada panitia untuk dibuat surat izin, agar pada tanggal 23 sampai tanggal 27 nanti tidak ada alasan bagi panitia dan peserta untuk tidak mengikuti kegiatan dimaksud karena alasan tidak mendapatkan izin. Jadi mohon kepada teman-teman ASN maupun pramubakti dan lain sebagainya yang memerlukan izin akan disampaikan kepada panitia untuk dibuat surat izin. Yang berikut, untuk menyikapi surat dari Gereja Protestan Maluku di Tiakur pada tanggal 18 Agustus 2023 kemarin, perihal dalam rangka menyongsong HUT kemerdekaan RI yang ke-78 dan HUT GPM yang ke-88, maka kita umat di Tiakur, umat Katolik di Tiakur, diminta untuk berpartisipasi dalam satu kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia, yakni Gerak Jalan Indah. Terkait dengan hal-hal teknis akan disampaikan kemudian, tetapi diharapkan agar KBK, KIK, dan OMK dapat melakukan langkah-langkah teknis lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud.
yang ini gerak jalan indah. Jadi ada isu-isu yang pakai daster dan lain sebagainya itu tuh ya tidak tahu. Jadi mohon kepada ketua-ketua kelompok kategorial untuk menyikapi hal ini bersama dengan DPS agar kita dapat berpartisipasi bagi acara HUT saudara-saudari kita umat Gereja Protestan Maluku di Tiakur ini. Selanjutnya ada undangan dari OMK Stasi Santo Paulus Tiakur dalam rangka menyongsong HUT RI ke-78, maka akan dilakukan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini tepat jam 15.00 atau jam 3 sore. Dan oleh sebab itu diundang kepada semua umat, adik-adik sekami dan semua umat, agar sebentar jam 3 kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang telah dirancang oleh OMK Stasi Santo Paulus Tiakur MOA. Ada penambahan sedikit pertempatan karena sebentar kita semua datang di gereja, maka mohon kiranya khusus untuk bapak-bapak dapat membawa peralatan berupa barang agar sebentar mungkin ada sempat kita akan oleh panitia kita akan mencari atau memotong tiang untuk pembuatan dapur untuk persiapan para ibu-ibu memasak pada untuk rapat kerja dimaksud. Selanjutnya pengumuman untuk kaum ibu Katolik bahwa tanggal 18 Agustus 2023 akan dilakukan ibadah KIK di rumah Ibu Yeni Naskata, alamatnya Batu Pica. Ibadah dimulai tepat pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kita semua atas perhatian dan kerjasama yang baik di antara kita. Mendahulunya kami menyampaikan terima kasih dan akhirnya kami kembalikan kepada Bapak Pastor untuk berkat dan perutusan. Salve. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita menutup perayaan Ekaristi yang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Amin.
gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.